You have for takeaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Nama saya Nanta Anizaro. Nama saya Rahma Noviana. Untuk mempelajari konsep, prinsip, dan pendekatan dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah tahapan atau kegiatan dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu sistem pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua ada penilaian. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses pengolahan hasil pengukuran untuk dibandingkan dengan kriteria tertentu dalam rangka menentukan hasil akhir siswa. Yang ketiga ada pengukuran. Dalam pembelajaran adalah proses memberi angka atau skor terhadap karangan siswa, partisipasi siswa, lembar jawaban, pilihan ganda, dan hasil-hasil tugas yang lain. Hasil pengukuran ini bukan nilai tetapi skor. Wujud aktivitas pengukuran berupa membaca dan mencermati karangan siswa yang diakhiri dengan memberi skor yang menggambarkan kualitas kegiatan siswa tersebut. Yang keempat ada asesmen. Asesmen dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses mengumpulkan data atau bukti yang berkaitan dengan kinerja siswa atau kemajuan belajar siswa dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, asesmen merupakan proses mengumpulkan informasi. Hasil asesmen ini bukan skor, tetapi hasil asesmen adalah karangan siswa, lembar jawaban, rangkuman, dan sejenisnya. Yang terakhir ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan asesmen dalam rangka memperoleh data atau informasi mengenai kemajuan belajar dalam pembelajaran. Contohnya tes subjektif ataupun tes objektif. Dengan demikian, instrumen asesmen merupakan alat bantu yang dapat membantu guru mengumpulkan data atau informasi mengenai kemajuan siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Menurut Gronlund and Lin 1992 ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, harus ada prioritas utama pada apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, teknik penilaian harus dipilih berdasarkan karakteristik performansi yang diukur. Yang ketiga, evaluasi harus komprehensif, memerlukan keterpaduan berbagai teknik. Yang keempat, penggunaan teknik evaluasi secara tepat memerlukan kesadaran akan keterbatasannya. Dan yang terakhir, penilaian merupakan alat untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Di samping kelima prinsip tersebut, ada prinsip utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komprehensif, yaitu penilaian pembelajaran yang mencakup seluruh aspek pribadi siswa. Yang kedua, mengacu pada tujuan, yaitu menentukan arah kegiatan evaluasi. Yang ketiga, objektif yang evaluasi dilaksanakan memang benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada. Yang keempat, kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penilaian. Yang kelima, kontinuitas, yaitu berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam, praktis, ekonomis, dan mendidik, yaitu penilaian pembelajaran yang baik harus mudah dilaksanakan, rendah biaya, efisiensi waktu, tenaga, serta bisa mencapai tujuan secara optimal.
Pendekatan penilaian pembelajaran. Yang pertama, pendekatan diskrit. Menurut Euler, pendekatan diskrit adalah penilaian yang menekankan suatu aspek tertentu. Penilaian ini memanfaatkan alat ukur yang berupa tes diskrit. Tes diskrit didasari oleh linguistik struktural dan psikologi behavior yang beranggapan bahwa pemilah-milahan komponen kebahasaan dapat dilakukan, diajarkan, dan diteskan tanpa harus mengkaitkan dengan acuan konteks kebahasaan yang sebenarnya. Yang kedua, pendekatan integratif. Menurut Euler, pendekatan integratif adalah tes kebahasaan yang digunakan untuk mengukur beberapa aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa. Dalam pendekatan ini, aspek kebahasaannya tidak dipisah-pisah, melainkan merupakan kesatuan yang padu, merupakan psikologi pandangan Gestalt yang melandasi tes integratif yang mengandung bahwa keseluruhan itu tidak sama dengan gabungan bagian-bagian. Yang ketiga, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk mengukur kemampuan berbahasa sesuai dengan situasi dan konteks pemakainya. Kemampuan ini diukur dengan close test, dikte, dan jawaban, wawancara, bercerita, mengarang, dan terjemahan. Teks komunikatif dimaksudkan sebagai tes bahasa yang menuntut siswa untuk menghubungkan unsur bahasa dengan unsur di luar bahasa, serta memahami dan menggunakan bentuk bahasa sesuai kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.